Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 23 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 19 bab 24 ayat 1 sampai 8 dan ayat 62 sampai 67. Sarah, istri Abraham, hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu, Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan, Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan, tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu
tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Beberapa hari kemudian, Ishak datang dari arah sumur Lakai-Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan berjalan kepada hamba Abraham. "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telekungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kerendahan hati menuju perubahan diri. Bisakah kita membayangkan betapa terperanjatnya Matius pemungut cukai ketika ia disapa dan dipanggil oleh Yesus? Kita tahu bahwa profesi sebagai pemungut cukai membuat Matius dianggap sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Jangankan di hadapan para guru dan tua-tua Yahudi,
di hadapan sesama masyarakat saja, ia sudah pasti mendapat penolakan. Dan kita tahu juga siapa itu Yesus. Ia adalah seorang figur yang sangat berpengaruh saat itu. Semua orang terpikat padanya. Orang berbondong-bondong ingin mendengarkan dan mengikuti dia. Yesus bukan hanya figur yang hebat dalam berkata-kata. Kearifannya senada dengan kekudusan hidupnya. Setan-setan dan penyakit semua takluk di bawah Yesus. Karena itulah, sapaan dan panggilan Yesus bagi Matius adalah sebuah pengangkatan martabat dan semacam pemulihan nama baik yang selama ini sudah jatuh terperosok dan terinjak-injak. Siapa yang tidak terhenyak dan tergetar ketika disapa langsung oleh Yesus? Ketika begitu banyak orang berdesak-desakan di dekatnya, memanggil namanya, justru Yesus mengarahkan pandangan pada seseorang dan memanggilnya dengan menyebut namanya. Sukacita Matius berlanjut pada perjamuan makan bersama. Siapa yang sanggup untuk tidak beranjak dan menanggapinya? Siapa yang sanggup untuk tidak bersukacita atas pengalaman itu? Masing-masing kita tentu bisa membayangkan itu dengan baik. Saudara-saudariku terkasih, merenungkan peristiwa ini, kita bisa belajar dari Yesus perihal bagaimana kita tidak tinggi hati dan merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Matius pemungut cukai akhirnya berubah menjadi Matius murid Yesus dan mewariskan kepada kita catatan suci tentang Yesus Kristus dalam Injil Matius. Semua itu berawal dari sapaan yang muncul dari kerendahan hati dan dorongan untuk bergaul dengan siapa saja. Maka perlulah kita senantiasa mawas diri atas segala penyakit batin, yakni merasa sok suci, merasa sok lebih agung, merasa sok lebih pantas. Sikap tinggi hati, merasa lebih suci, justru akan membawa orang pada sikap antipati. Sebaliknya, kerendahan hati dan empati akan lebih mampu menarik dan membawa orang pada sukacita yang sejati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.